Hai, gue Shofa dan ini pertama kalinya gue bikin vlog. Hari ini gue di Tulus dan gue akan muter-muter. Gue baru kelar ujian kemarin, otak dan badan gue remuk. Jadi hari ini gue pengen woles dan jalan-jalan. Mani go? Oke, sekarang gue udah ada di Basilique Saint-Sernin. Basilika ini tuh udah masuk dalam UNESCO World Heritage Site UNESCO. Oke, jujur gue bingung harus ngisi vlog ini dengan konten apa karena hidup gue tuh nggak begitu dinamis. Kerjaan gue cuma bangun tidur, ngampus, belajar, makan, tidur, udah gitu aja tiap hari. Jadi mungkin gue akan ngisi vlog ini dengan satu teori yang gue pelajarin kemarin pas UAS tentang stres. Nah itu menarik banget karena gue stres tapi gue belajar tentang stres. Jadi kenapa orang bisa stres? Jadi menurut teori Lazarus, manusia itu bisa stres ketika demand lebih besar daripada resources. Artinya, seseorang akan stres kalau sesuatu yang dia harus lakukan itu lebih berat daripada kemampuannya. Resources itu bisa dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Nah, kita mulai dengan eksternal dulu nih. Eksternal itu lebih ke dukungan sosial. Contoh, ketika gue UAS, gue minta doa sama umi gue. Nah, itu dukungan moral. Udah gitu teman-teman gue juga mereka baik-baik dan pada sharing catatan mereka. Nah itu salah satu bentuk dukungan sosial. Contoh demand adalah gue harus belajar semua materi dan mengerti semua itu dalam waktu yang singkat. Nah meskipun resources gue itu menurut gue udah cukup banyak, tapi karena gue harus melakukan semuanya dalam waktu yang singkat, maka dari itu demand gue lebih besar daripada resources. Artinya kemarin gue stres. Oke, fun fact, Toulouse itu adalah kota keempat terbesar di Perancis. Yang pertama itu Paris, kedua Lyon, ketiga Marseille, kalau nggak salah. Yang keempat itu Toulouse. Ini berdasarkan populasi. Fun fact kedua, Toulouse itu dikenal sebagai La Ville Rose atau The Pink City karena banyak bangunannya yang warnanya tuh pink atau kemerah-merahan. Lanjut lagi ke bagian stres, gue belajar bahwa ada dua tipe stresor. Nah, stresor itu adalah sesuatu yang bisa memberikan lo tekanan. Stresor pertama adalah challenge stressor. Ini adalah tekanan yang lo rasakan ketika lo menghadapi sebuah tantangan. Contoh, gue ujian atau pelajar ngerjain skripsi. Nah, itu challenge. Atau dapat tugas dari atasan. Nah, itu semua adalah tipe challenge stressor. Dan tipe stresor ini sebenarnya dampaknya positif karena tekanan ini bisa membantu lo untuk fokus dan memberikan lo energi untuk ngerjain tugas lo.
Tipe stressor kedua adalah hindrance stressor. Jadi ini adalah tipe tekanan yang lo dapetin dari suatu hal yang lo nggak bisa kontrol. Contoh, lo lagi ngerjain skripsi dan lo butuh bantuan dari dosen pembimbing. Tapi dosen pembimbing lo tuh sibuk. Nah, itu adalah hindrance stressor karena lo nggak bisa ngontrol schedule dia. Sama juga kalau lo lagi kerja dan atasan lo sibuk, sementara lo butuh atasan lo, nah itu adalah hindrance stressor. Dan hindrance stressor ini dampaknya cenderung negatif karena kita nggak bisa mengendalikan faktor-faktor itu. Tadi sempat hujan sebentar, tapi sekarang matahari ada terik lagi. Sekarang gue lagi di Sungai Garon. Gue mau ngetes sebentar sama temen gue. Sumpah ini anginnya kenceng banget. Sekarang gue masih di Garon, kita habis ngetes. Sekarang gue mau kemana? Gue pengen ngasih tahu lagi satu teori yang kemarin gue pelajarin, dan teori ini sangat membantu gue ketika gue UAS, dan gue yakin akan membantu gue di masa depan ketika gue stres. Jadi ada satu teori yang dikemukakan oleh Selye kalau nggak salah. Teori Selye ini mendeskripsikan 3 fase stres. Fase pertama adalah alarm stage. Nah, di situ emosi lo tuh berfluktuasi karena lo baru ngeh bahwa lo tuh stres. Di fase ini biasanya performance lo nggak begitu bagus. Fase kedua adalah resistance stage, di mana lo sudah terbiasa dengan stres. Nah, di fase ini biasanya performance lo tuh bagus karena semua energi lo tuh terfokuskan untuk ngerjain tugas yang lo harus selesaikan. Fase ketiga itu yang berbahaya, yaitu fase exhaustion, di mana lo udah capek. Jadi, stres itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau lo ingin memanfaatkan stres untuk menghasilkan kinerja yang bagus, lo harus stay di resistance stage. Nah, tapi harus waspada karena kalau stresnya berkelanjutan, lo akan masuk exhaustion phase. Merci udah jalan-jalan bareng gue hari ini, dan à la prochaine fois. Bye bye.